basis data. Jadi database-nya itu di MySQL yang akan kita pakai, MySQL, PHP-MyAdmin. SQL itu bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan database-nya. Oke, lanjut. Ini ada beberapa tipe data yang kita gunakan nanti, yang sering kita pakai, yaitu pertama, karakter atau varchar, biasanya variabel karakter. Isinya itu adalah nilai angka, simbol, lalu huruf. Lalu ada float, isinya itu angka desimal, string, isinya untayan karakter, seperti satu kalimat, satu paragraf. Lalu ada boolean, isinya conditional true or false, 1 atau 0. Lalu integer, isinya itu angka bilangan bulat. Lalu array, isinya itu bagaikan satu keranjang, isinya banyak buah. Jadi satu datanya ada banyak indeks. Oke, lanjut. Ini beberapa komponen perintah, ada 4. Yang sering kita pakai itu DML untuk mengolah datanya. Tapi yang bakal kita pakai itu ada DDL sama DML. Create, drop, select, insert, update, delete. Kebanyakan. Oke, lanjut ke percobaan. Ini udah aku hidupin sistemnya. Kita langsung klik localhost. Kelihatan. Lalu klik PHP-MyAdmin di atas kanan. Oke, ini menunya. Ada menu di atas ini. Lalu di kiri ada list database kita. Lalu ada, kalau kita klik ada tabel. Oke, jadi database-nya database test. Lalu tabelnya itu ada 2 ini, mahasiswa dan mahasiswa 2. Oke, untuk create kita bisa ketik di sini. Create database. Oke, karena aku mau simple, bisa klik di sini aja, new database, Unsri misalnya. New, udah kebentuk database baru, namanya Unsri. Di sini kita bisa create table. Ini nama tabelnya, lalu ada kolom. Kita perlu berapa kolom, serah. Kolomnya ada, kolom itu ke bawah, kalau baris itu ke kanan. Oke, kita isi. Di sini ada tampilan lagi untuk ngisi tabel. Kalau ngisinya manual. Oke, bisa kelihatan ini nama kolom yang mau kita isi. Terus ada tipe data yang udah dijelasin tadi. Ada integer, varchar, text, date. Lanjut. Banyak. Pilih sesuai kebutuhan. Varchar. Terus ada values. Ini panjang nilai yang kita dapat isi ke kolom tadi. Kalau kita isinya misalnya 20, berarti maksimalnya itu 20 values, 20 nilainya itu, panjang nilainya 20. Jadi isi sesuai kebutuhan. Terus ada, kalau di prosedur percobaan itu ada indeks ini, primary key. Fungsi primary key ini adalah sebagai pembeda antara satu data dengan data lainnya. Karena kalau seperti di nama mahasiswa, ada kemungkinan besar itu namanya sama. Misalnya nama aku Rahman Hafizin, jurusan teknik elektro, satu kelas, sama namanya ada 2 orang. Nah, yang membedain kami itu pakai NIM kalau di Unsri. Jadi, primary key dari Unsri itu kemungkinan besar pakai NIM. Karena beda satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Aduh, kuncet. Oke. Itu fungsi primary key. Oke, dia masuk. Terus bisa kita isi lagi. Oke, lalu ada perbedaan antara integer sama varchar. Kan integer isinya bilangan bulat. Lalu varchar juga bisa angka bilangan bulat. Yang ngebedain antara 2 itu, kalau kita isi 0304, misalnya angka bulat 0304 di integer. Angka 0 paling depan ini bakal nggak masuk ke data. Jadi langsung ke skip 304. Itu kalau integer. Kalau varchar, itu bisa diisi angka 0 di paling depan. Jadi kalau kalian mau data kalian ada angka 0 di paling depan, pastikan pakai varchar, jangan integer. Jadi biasanya kalau kalian pakai Excel itu, angka 0 itu kadang hilang di beberapa version. Oke, lanjut. 10.
Baik, sudah. Oke, save. Oke, udah kelihatan database Unsri, tabelnya mahasiswa. Ini tabel kita udah kebentuk, ada 4 kolom, belum ada isi. Untuk isinya bisa di sini, ketik SQL, kelihatan database Unsri, tabelnya mahasiswa, bisa di sini, insert values, insert into, tabel kita, values. Tapi karena mau cepat lagi, aku pencet insert ini. Oke, bisa kita isi. Oke, kelihatan ini ada codingannya SQL tadi. Insert into, masukkan data ke tabel mahasiswa yang kita pilih. Tabel mahasiswa, ini adalah kolom yang mau kita isi. Ada 4, ini di kanan kolom di tabel. Lalu ada values, nilai. Jadi ada ID itu nilainya 0, tidak ada nilai. Terus kolom nama, isinya Hafizin, jurusan, teknik elektro, keterangan mahasiswa aktif. Kalau mau banyak, koma, kurung lagi, kurung. Oke, kita lihat isinya. Sudah masuk si ID 1, namanya Hafizin, jurusan teknik elektro, keterangan mahasiswa aktif. Berarti udah benar masukin datanya. Terus kita langsung nyoba pakai select yang DML. Ya, DML. Ini data yang udah aku buat, ada 5 orang, 5 ID, 5 jurusan, 5 nilai. Jadi untuk SQL, kalau DML itu kita bisa nyeleksi data, salah satunya itu bisa nyeleksi data yang kita mau, yang kita butuhkan. Di sini ada kata select, pilih, all, seluruh kolom yang ada di tabel mahasiswa 2. Jadi pilih seluruh kolom yang ada di mahasiswa 2, tabel mahasiswa 2 ini. Ini kondisinya, di mana kondisinya? Jadi misalnya kita mau milih nama sama jurusan aja, misalnya gini, pilih nama, kolom jurusan dari tabel mahasiswa 2. Di mana kondisinya itu misalnya, nilai di atas 82. Kelihatan. Ada 3 orang mahasiswa, nilainya itu di atas 82. Ada Denny, Irsyad, Facan. Kita cek apakah benar. Denny, Irsyad, Facan, nilainya 85, 87, 86. Sisanya itu 80 sama 79. Berarti benar. Di atas 82 itu ada 3 orang. Terus kita bisa lanjut ke select all from kondisi. Kita mau nyari sama orang secara pasti, tanpa izin. Jadi select seluruh kolom dari tabel mahasiswa 2, kondisinya nama aku. Oke, kita go. Oke, ada 1 orang namanya Rahman Hafizin. Ini jurusannya, ini nilainya. Masuk seluruh kolom yang udah kita pilih dari tabel mahasiswa 2. Terus ada kondisi like. Like ini artinya seperti, bukan suka. Jadi select seluruh kolom dari tabel mahasiswa 2, di mana kondisinya itu bla 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 seperti. Misalnya kita mau nyari nama orang, tapi lupa nama orang itu siapa. Kan kalau banyak orang kan bisa kemungkinan besar itu bisa lupa. Contohnya kayak ini, ada 3 kata, Muhammad Ini Fajri, Muhammad Isyad Azan. Kan ribet. Jadi misalnya aku mau nyari namanya itu Irsyad. Tapi nggak pasti nama Irsyad itu lengkap atau nama tengah atau nama belakang. Kita bisa pakai like ini, operator like. Jadi kondisinya itu dengan nama yang seperti
ada Razan. Ada Irsyad. Nah, maksud persen ini, kita nyuruh si SQL untuk ngisi data sebelum nama Irsyad, lalu setelah nama Irsyad. Kan kita nggak tahu nama Irsyad ini nama depan atau nama belakang. Jadi kita untuk make sure kita taruh aja di depan dan belakang. Oke, siapa yang masuk? Satu orang. Kita cek. Nama yang ada Irsyadnya itu ada satu orang, Muhammad Irsyad Razan. Oke, kalau aku nyoba Irsyad, misalnya aku ngira Irsyad nama depan, bukan nama tengah atau nama belakang. Kita Irsyad persen. Nah, itu nggak keluar. Karena si Irsyad ini namanya nama tengah. Kalau di persen gini, berarti kita nggak nyuruh si SQL untuk ngisi data tambahan di sebelum nama Irsyad. Jadi pokoknya ada Irsyad, bla 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 bla. Bukan bla 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 bla, Irsyad, bla 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 bla. Oke? Itu aja di HP-nya. Ada pertanyaan? Oke, karena kalian udah belajar juga, aku yakin udah ngerti lah SQL. Kita langsung lanjut ke pertanyaan tuh. Enggak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, langsung catat TNJ nomor 1. TNJ nomor 1. Jelaskan menurut pendapat kalian jika database tidak ditemukan. Izin bertanya Kak sebelumnya. Ini TNJ untuk ACC ya Kak? Iyalah, untuk apa lagi? Kirain responsi Kak. Bukan. TNJ. Oke, TNJ nomor 1 yang tadi. Jelaskan database. Terus 2. Bandingkan, kalian pilih 2 database, lalu bandingkan antara 2 database itu. Bandingkan apalah, bebas, kelebihan, kekurangan, mobilitas. Oke, bandingkan antara 2 database. Lalu ketiga, cari perbedaan antara big integer sama small integer. Oke, boleh diulang nggak Kak? Nomor 3. Nomor 3. Oh, tadi. Coba salah satu temannya kasih tahu nomor 3. Perbedaan antara big integer dan small integer. Mantap. Oke, nomor 4.
apa ya? Oke, nomor 4 jelaskan apa? Sudah apa? Nomor 4, jelaskan pendapat kalian mengenai blockchain. Bebas kalian membahas tentang aspek apa? Tentang apa? Future-nya atau apa? Kekurangan. Oke, nomor 5. 34 ya. Oke, nomor 5 ini jelaskan mengenai hobi kalian. Jadi misalnya kalian punya hobi, itu jelasin kenapa kalian suka hobi itu, kenapa kalian ngelakuin hobi itu. Oke, itu aja. Lanjut ke analisa. Analisa 1 lembar, ketik bae, ketik wae. 1 lembar diketik aja. Terus kesimpulannya 3 poin tulis. Terus, di HP-nya tentang apa ya? Mungkin di HP-nya tentang film di Netflix. Bebas lah film apa? Tentang film. Jadi misalnya film judul, kapan tayang misalnya, atau berapa penjualannya gitu. Bebas. Tentang film. Mungkin aja. Oke, ada pertanyaan? Kak, izin bertanya, Kak. Satu-satu. Kak, itu kan di TNJ tadi ada yang bikin 2 database dan bandingkan. Maksudnya tuh kayak mana, Kak? Kan database itu banyak. Nah, kalian pilih antara 2. Jadi kalian bandingkan 2 database itu. Oke? Yuk. SS-an boleh, tabel boleh. Kan soalnya kalau kita bikin itu kan ada codingannya juga sekalian B, itu SS. Jadi bisa aku cek juga. Oke, lanjut. Ada lagi? Di HP sudah, TNC, Raisa, kesimpulan. Sudah sih? Tapi kan tidak ada ini. Ketik doang. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, aku akhiri praktikum kali ini. NJ di HP, ya sudah. Aku akhiri praktikum kali ini. Sebelumnya, aku minta maaf kalau ada salah kata. Kepada Allah, aku mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.